Engki nggak ada di situ. Dan Engki nggak ada masak-masak. Sekarang lagi jadi asisten pendeta. Santi bilang jangan deket-deket, dia bilang you have ugly face, jadi terlalu besar. Saya nggak bilang. Kalau deketan orang tiba-tiba fokus. Buat Santi saya nggak tahu diri, buat saya orang yang percaya diri. Oke, mari kita buka kitab Bilangan pasal 12. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 12. Kita membaca ayat 6 hingga ayat 9, and we are going to read verse 6 to verse 9. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan Allah dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Betul, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Bapa dalam surga, urapilah kami dengan firman-Mu, supaya kami mengerti isi hati-Mu, dan berilah kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. We pray, Heavenly Father, please anoint us with your word so that we may understand it, and help us and give us strength that we may put it into practice. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Halaman 12 di lembaran yang ada di tangan saudara. Sebagai hakim yang baik, Tuhan tidak pernah menghakimi tanpa dasar atau bukti. Tambahkan kata bukti. As a good judge, He will never judge us without any proof. Dia akan memperhadapkan kita dengan kenyataan. Ia ingin agar kenyataan berbicara langsung kepada kita. He will face us with the fact, because He wants the fact to speak directly to us. Itulah yang terjadi saat itu, and that's what happened then. Tuhan memulai penghakimannya terhadap Harun dan Miriam dengan memperhadapkan mereka dengan kenyataan. Tambahkan kata kenyataan. So as you can see, God began His judgment against Aaron and Miriam by confronting them with the fact. Nah, apa tuh kenyataannya? So what is the fact? Pada kenyataannya Tuhan memperlakukan Musa berbeda. Tambahkan kata berbeda. Dengan cara ia memperlakukan para hambanya yang lain. So the fact is, God treated Moses differently from the way He treated His other servants. Bila dengan yang lain, Tuhan menyatakan dirinya lewat visi dan berbicara kepada mereka melalui mimpi, maka dengan Musa, Tuhan menyatakan dirinya muka dengan muka. Tambahkan kata muka. With the others, God revealed Himself through vision and spoke to them through dreams. But with Moses, God revealed Himself face to face. Tuhan bahkan pernah menyingkapkan dirinya kepada Musa secara jelas. Even once God showed Himself to Moses
ya, visibly. Di Bilangan 7 ayat 89 dapat kita baca bahwa di dalam kemah pertemuan Tuhan berbicara kepada Musa secara nyata, yaitu dengan suara yang dapat didengar. Tambahkan kata didengar. Dengar. Didengar. In number 7 verse 89 we can read that in the meeting the tent of meeting, God spoke to Moses audibly with a voice that could be heard. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa Musa luar biasa istimewa. Tambahkan kata istimewa. So from here we can conclude that Moses was very special. Sekalipun dengan Elia, Tuhan tidak berbicara dengan suara yang dapat didengar oleh telinga. Tambahkan kata telinga. Even with Elijah, God did not speak in an audible voice. Stop dulu. Jadi saudara, gara-gara firman Tuhan ini ya, sekarang kita jadinya nih tahu dengan jelas dan pasti bahwa ternyata kepada semua Tuhan berbicara itu tuh lewat hati kita, bukan dengan suara yang dapat kita dengar. So based on this, we can then conclude that with everybody else in the Bible or us outside of the Bible, God speaks in a voice that is not audible, but through our hearts. Jadi waktu kita misalnya melihat ya atau membaca Elia berbicara dengan Tuhan, Tuhan berbicara dengan Elia, dapat kita jadi sekarang pastikan memang bukan dengan suara yang dapat didengar. So when we read like the story of Elijah, God spoke to Elijah, it was not actually in an audible voice. Jadi kita tahu hanya kepada Musa Tuhan berbicara dengan suara yang dapat didengar. Only with Moses, ya, God spoke in an audible voice. Saudara, ingat nggak waktu Paulus melihat Yesus? Remember the story of Paul had with his encounter with Jesus. Saudara-saudara, orang-orang melihat cahaya, remember? Tapi orang-orang yang bersama Paulus tidak mendengar suara Tuhan Yesus loh. Enggak loh. Jadi Paulus sendiri yang berkata begitu. It was Paul who said that. Yeah, those who were with him saw the light, but they did not hear the voice. Jadi saudara, bagaimanakah Tuhan berbicara dengan kita? Lewat hati kita. So how God speak to us through our heart. Nah saudara mungkin sekarang bertanya-tanya, ini sedikit menyimpang ya. Bagaimana tahu ini suara Tuhan dan bukan suara Pekban misalnya. So how do you know it is actually God's voice, not Pekban's voice? Saudara, kebanyakan ya dalam pengalaman saya, suara itu suara Tuhan bila memang saya sendiri tidak lagi memikirkan itu, tiba-tiba muncul perkataan itu. The first sign is when that voice talks, it's about something that I wasn't even thinking about. Tiba-tiba muncul. Jadi kalau itu sesuatu yang saya sedang pikirkan, besar kemungkinan itu suara saya sendiri. So if it is something that I have been thinking about, most likely it is my own thinking, my own voice. Atau suara, ya tadi saya bercanda, misalkan kita suami istri, dengar suami kita bicara, istri kita bicara, terngiang-ngiang terus ya perkataannya. Nah, besar kemungkinan bukannya suara Tuhan, tapi suara istri kita atau suami kita. Tapi saudara, kalau kita tidak sedang memikirkannya, tiba-tiba muncul, besar kemungkinan itu suara Tuhan. So if we're not thinking about it, and suddenly the thought just comes, the words just come, most likely it is of God. Kedua, sudah tentu saudara, apapun yang Tuhan katakan seharusnya itu setuju, sesuai dengan
firman Tuhan. Tuhan nggak mungkin melakukan atau mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Whatever it is He says to us, of course, must be aligned with the Bible. Because God will not contradict Himself. What He says in the Bible, He Himself will not contradict it. Jadi, Tuhan nggak mungkin berkata, coba kamu copet dompetnya si Bengki. Nggak mungkin. Ya, God will never say, take Bengki's purse or wallet. Nggak mungkin ya. Karena Tuhan melarang kita mencuri. Because God forbids us to steal. Ketiga, saudara, seringkali bila itu suara Tuhan, itu sesuatu yang kita sebetulnya tuh ya tidak mau dengar. Karena sulit untuk kita lakukan. The third guideline that we can use is, if it is the voice of God speaking to us, more often than not, it is something that we don't really like to hear it, because it is not something that we look forward to, we want to do it, we're happy doing it. Most likely not. Sebagai contoh saudara. Misalkan kita baru saja konflik dengan pasangan kita. We just had a conflict with our spouse. Dan suara itu tiba-tiba muncul. Minta maaf kepadanya. Nah, jangan kita berkata, oh ini suaranya siapa. Most likely it is of God. When that voice tells you, please apologize. We don't have to look around and think about, oh maybe something else, maybe I'm just fantasizing it. No. It is of God. Ya, karena memang kita nggak lagi memikirkannya, kita nggak mau minta maaf kok. We're not thinking about apologizing, so we're not thinking about it. Dan memang kita nggak suka. We don't like it. It's difficult for us to do. Jadi saudara, kita mesti percaya Tuhan itu tuh sampai hari ini berbicara kepada kita. So we must believe that God speaks to us even to this day. Ada nggak orang tua yang nggak mau bicara lagi sama anaknya? Is there any father or mother who doesn't want to talk to their child anymore? Of course not. Tuhan pasti mau bicara dengan kita juga karena Dia adalah Bapa kita. And surely He wants to talk to us because after all He is our Father. Nomor 2, tentu Dia mau bicara kepada kita sebab ada banyak hal yang kita perlu ketahui. Because there are many things that we need to know. Ya, dan hanya Dia yang bisa memberitahukan kita. And only He can tell us. So He will talk to us. Okay? Tapi sekarang kita tahu ya, kepada kita semua termasuk kepada Elia, Tuhan bicara lewat hati. Hanya kepada Musa lewat suara. But now we know, to everybody, including Elijah, the great prophet of the old, God speaks through the heart. Only to Moses, God spoke audibly through his voice. Okay? Sambung lagi. Inilah kenyataannya. So that's the fact. Dan inilah bukti yang jelas bahwa Tuhan menetapkan pilihannya bukan atas Harun dan Miriam, melainkan Musa. So here is a very indisputable fact, indisputable proof. God has chosen Moses, not Aaron and Miriam. Kita ingat ya ceritanya yang mereka lagi mempertentangkan bahwa Musa itu adalah orang yang Tuhan urapi. Mereka berkata sekarang harusnya mereka lah yang menjadi pemimpin, bukannya Musa. Remember ya, the background of it. They were disputing Moses' leadership. They said they actually deserve, they are better to be the leaders of Israel, not Moses. Ya, tapi Tuhan jelas ya memberikan kepada mereka bukti nyata. But God confronted them with the fact. Kepada Harun dan Miriam, Tuhan tidak menyatakan dirinya dan berbicara secara nyata, hanya kepada Musa. So, God did not reveal Himself in a visible way, in a visible way, and didn't speak to them in an audible way, only to Moses. Jadi inilah pelajaran yang dapat kita petik, yakni sebelum menuntut apapun kepada Tuhan, lihatlah
kenyataannya. Tambahkan kata kenyataannya. So here's the lesson that we can glean before we make any claims to God. Before we demand anything from Him, look at the fact. Jangan menuduh Tuhan dan jangan memakai nama Tuhan sembarangan. Lihatlah kenyataannya. Ya, do not accuse God and do not mention the name of God in vain. Look at the fact. Selalu lihat kenyataannya. Sambung. Kadang kita menuduh Tuhan tidak baik, tambahkan kata baik. At times we accuse God of not being good. Lihatlah kenyataannya, betapa baiknya Tuhan. Look at the fact. How good God has been. Kadang kita menuduh Tuhan tidak adil, tambahkan kata adil. At times we accuse God of being unfair. Lihatlah kenyataannya. Look at the fact. Tuhan membela yang benar dan menghukum yang salah. God defends the righteous and punishes the wrong or the wicked. Jangan pula memakai nama Tuhan sembarangan. Mengklaim bahwa Tuhan menyuruh kita berbuat sesuatu padahal kenyataannya tidak. Do not use the name of God in vain. Do not claim God has asked us to do this, to say this, while in fact, no, He didn't. Ada kalanya kita mengaku-ngaku bahwa Tuhan mengaruniakan sesuatu kepada kita, padahal pada kenyataannya tidak. At times we also claim God has given us something, a special gift, but the fact is no. Jadi selalu lihatlah kenyataannya. So always look at the fact. Jadi ini pelajaran pertama yang kita mau petik ya. Sambung. Setelah memperhadapkan Harun dan Miriam dengan kenyataan, barulah Tuhan menyampaikan tegurannya. So after confronting Aaron and Miriam with the fact, then God rebuked them. God gave His correction to them. Mengapakah mereka begitu berani melawan Musa? So basically what God was telling them was, how dare you? How dare you oppose my servant Moses? Secara tidak langsung Tuhan berkata bahwa melawan Musa adalah sama dengan melawan Tuhan sendiri. Indirectly God was telling them, when you stand against Moses, you stand against me. Tidak takut terhadap Musa sama dengan tidak takut kepada Tuhan. Not being afraid of Moses is the same thing as not being afraid of God. Nah, tetapi tidak boleh kita berkata bahwa kita melawan kita sama dengan melawan Tuhan. But we cannot say that. If you are opposed to me, then you're opposed to God. Jangan ya. Begitu kita mulai berkata seperti itu, kita sudah menempatkan diri di posisi Tuhan. The moment we begin saying things like that, we place ourselves in God's position. Gak boleh. We shall not do that. Jika memang kita berada di pihak Tuhan, Ia akan menyatakannya. If we are truly on God's side, He will reveal it. He will confirm it. Saudara, di tahun 70-an, 78 kalau nggak salah, kita mungkin yang di Amerika sudah lama masih ingat ya, terjadi berita yang menggemparkan. Kita mendengar berita bahwa ada sejumlah orang-orang Amerika yang pindah ke Guyana membunuh diri di bawah kepemimpinan atau pengembalaan seorang pendeta namanya Jim Jones. Masih ingat? Perhaps some of you have been here for a while. You remember this I think it was in 1978, about maybe, I think close to 700 Americans, they are all from Northern California actually, San Francisco Bay Area, moved to Guyana. They committed suicide. They drink poison. They moved to Guyana under the instruction of their pastor. His name was Jim Jones. Nah, saudara,
saya pernah menonton dokumentarinya Jim Jones. Ya. Dia itu tuh awal-awalnya seorang pendeta yang benar-benar baik. In the beginning he was a good pastor. Dia itu tuh bukan saja berkhotbah, dia itu berbuat. Not only did he preach, he actually acted on it. Jadi misalnya orang ke gerejanya, ketahuan orang ini nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, dia akan carikan pekerjaan loh. Suppose somebody came to the church, jobless, he would actually literally help that person find a job. Seperti itu tuh cara dia itu mengembalakan umatnya. That's how he actually pastored his parishioners. Nah, tapi akhirnya dia makin menggila ya. Dia menganggap diri seperti Tuhan. Nah, salah satu hal yang dia lakukan adalah ini, saudara. Dia ini sering berkata, lihat tangan ini tangan Tuhan. I remember he used to say this, look at this hand, this is the hands of God. Jadi kalau orang menentang dia pukul, tangan Tuhan kok, boleh mukul orang. Yeah, when somebody actually was opposed to him, he would smack them because of course this is the hand of God. Jadi siapa yang melawan dia, dianiaya. Amerika lagi tuh kirim senatornya apa congressman-nya ke Guyana. Dia tembakin mati, dia bunuh congressman-nya. Ya, saking dia udah takut nanti Amerika bakal nyerang. Terus dia suruh semuanya bunuh diri, minum racun. And then he ordered all his people to drink poison. Except he did not drink the poison. Gara-gara dia tidak minum, bawahannya tembak dia mati. Ya, because he did not drink the poison, one of his staff shot him to death. Gitu. Saudara, ini nih bahayanya. Kalau orang mulai beranggapan dia dengan Tuhan itu sama. Ya. Makanya saudara, Tuhan tahu kita ini manusia bisa nantinya tuh kepala besar. Maka Tuhan selalu akan memberikan kepada kita kegagalan. Hal-hal yang kita lakukan yang membuat kita malu karena kita ini gagal. God understands that we all have that propensity to be like that. To think that we are that big, that spiritual, that we are like God, we are in the position of God. And that is the reason why from time to time, God actually brings us to a situation in which we fail. We are so embarrassed by what we have done. We make a fool of ourselves just to show us, you're not God. You're not God. Kalau enggak, memang kita makin hari makin berpikir kita seperti Tuhan. Oke, sambung lagi. Terakhir, mari kita lihat mengapakah Musa begitu istimewa di hadapan Tuhan. Tambahkan kata istimewa. Lastly, let's look at why Moses became so special before the Lord. Nah, di ayat 7, Tuhan memberi penjelasannya. Saudara, yaitu Musa istimewa karena ia setia. Tambahkan kata setia. Ya, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Setia. Ya. In verse 7, God explained why Moses was so special to him. Because he was faithful. Kata setia di sini juga dapat diartikan dapat dipercaya atau dapat diandalkan. And the word faithful here can also be interpreted worthy to be trusted or dependable. Musa istimewa bukan karena pengetahuan perangnya yang diperoleh di istana Firaun dan pengalaman tempurnya. Moses was special not because of his great knowledge that he gained from the Pharaoh, the palace of Pharaoh, and not from his experience in the battlefield. Musa istimewa bukan karena ia dijadikan anak oleh putri Firaun. And Moses was not special because he was adopted by Pharaoh's daughter.
Bahkan, nah ini lebih penting lagi, Musa istimewa bukan karena ia dipilih Tuhan memimpin Israel. And Moses was not special, not because God chose him to lead Israel. Musa istimewa karena ia dapat dipercaya dan setia. Moses was special because he can be trusted. He's trustworthy. He's faithful. He's dependable. Tuhan dapat mengandalkannya. Ingatlah, di mata Tuhan istimewa berkaitan dengan kesetiaan, bukan dengan kehebatan. Tambahkan kata kehebatan. So remember, in the eyes of God, being special is always associated with being faithful, not being great. Di mata manusia, kalau kita gunakan kata istimewa, kita kaitkan itu dengan kehebatan, ya kan? When we think of being special, we think about being great. Enggak loh. Dalam kamusnya Tuhan, istimewa itu hanya dikaitkan dengan satu kata, yaitu setia. Ya. Nah, jadi ini pelajarannya buat kita. Kita dapat menjadi anak Tuhan yang istimewa sebab kita semua dapat menjadi orang yang dapat diandalkan dan setia. So we all can be God's special children because we all can be dependable children. We can be faithful children. We can be trustworthy children. Apa yang Tuhan percayakan, kita terima. Tambahkan kata terima. Dan lakukan dengan penuh kesetiaan. Whatever it is God has entrusted us with, we accept it. And we do it faithfully. Susah dan lama. Tambahkan kata lama. Susah dan lama. Tidak menyurutkan usaha kita untuk menyelesaikan sampai tuntas tugas yang diembankannya kepada kita. Ya, difficulty and the length of time, long time, will not discourage us from completing the task He has given us until the end. Oke, saya sudah selesai. Ada yang mau tambahkan atau mau kasih? Kalau Samuel, Tuhan panggil tuh, dia dengar Samuel. Iya, tapi apakah Samuel itu dengar-dengar begini langsung apa enggak? Kita nggak tahu. Soalnya Eli-nya tidak dengar sih. Yang istimewa, tapi definisinya ya sebetulnya kadang-kadang sangat sederhana. Makanya saya berikan contoh tadi tentang misalnya meminta maaf gitu. Tapi maksudnya dia bisa bicara sama kita setiap hari. Iya, tapi mungkin sekali enggak. Cynthia, jangan lupa antar masak soal asam nih. I don't think God will say that ya. Atau Cynthia, itu asamnya kebanyakan. Coba kurangin. I don't think He will do that ya. Dia memberikan kepada kita kebebasan untuk berpikir, mengambil keputusan sendiri. Ya, Gladys. Question. Saya punya teman yang selalu bilang, Tuhan berkata gini, Tuhan berkata saya nggak usah pindah rumah. And then sebulan lagi Tuhan berkata saya pindah rumah. And I kenapa Tuhan kok, one day this, next day that, I don't know mau ngomong apa ya kepada dia. I don't say anything. Ya, saya mengerti kadang-kadang banyak orang berkata seperti itu ya. Saya dengar Tuhan berkata begini, Tuhan susah ini, Tuhan susah ini.
Saya kalau dengar begitu, saya pribadi tidak akan berkata, no, God did not say that to you. I will not do that because who am I? So I don't know. Tapi ya ada perkataan dalam bahasa Inggris ya, you take it with a grain of salt. Artinya ya kita dengerin tapi jangan langsung percaya 100% gitu. Karena memang yang mesti ada konfirmasinya apakah memang Tuhan berkata begitu. Tapi buat dia berkata begitu, ya oke lah. Selama dia rasanya lebih dekat sama Tuhan, I'm happy for him atau for her. Begitu aja. Okay. Thanks God I didn't see anything. Oke, Om Arif. Ya. Enggak, saya ya sering beberapa tahun yang lalu ya sering ada orang bersaksi gitu. Dia itu katanya mungkin nggak ada hubungan dengan ini ya. Dia pernah sakit keras. Wah, sebenarnya dia harus mati. Memang dia dinyatakan mati. Tapi setelah itu ya dinyatakan oleh dokter dia meninggal. Setelah itu dia hidup lagi. Nah, orang itu tuh bersaksi bahwa dia ini dibawa jalan-jalan sama Tuhan gitu ya. Ke sini ke sana, lihat neraka, lihat surga ya. Nah, itu dia bersaksi begitu tuh. Saya jadi mikir apa benar dia dibawa Tuhan lihat neraka dan surga. Sampai sekarang nih saya masih teka-teki itu apa benar gitu. Oke, kalau saya mendengar kesan seperti itu, saya akan respon saya yang pertama adalah saya mau percaya. Oh gitu. Sampai ada bukti bahwa itu bohong baru saya nggak percaya. Jadi lebih baik saya percaya dulu aja. Sebab begini, motivasinya kalau dia mau berbohong untuk apa? Suppose he lied, what for? So there has to be a motive if he were to lie. If he had no motive, why he had to lie? Jadi mungkin sekali benar gitu. Nah, nanti waktu kita ke surga, baru kita ingat dia bilang begini, benar-benar. Tapi misalnya kita ke surga, kita lihat, oh engkau nggak begitu. Kita berkata, oh dulu kamu salah ya. Dia pasti akan berkata maaf ya. Oke. Kita harus pikir positifnya. Ya, lebih baik kita percaya aja.